Untuk para jomblo yang suka menghayal, nih saya kasih film menarik untuk menajamkan imajinasi kalian. Film ini berjudul iBoy yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Adam Randall. Diangkat dari novel dengan judul yang sama, karya Kevin Brooks, tentang seorang mahasiswa yang menjalani operasi di kepalanya setelah ditembak oleh penjahat, di mana beberapa fragmen ponsel masih tertanam dalam otaknya. Sehingga dia memiliki kemampuan luar biasa untuk meretas jaringan dan setiap benda yang menggunakan listrik hanya dengan pikirannya. Film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa bernama Tommy dengan sahabat masa kecilnya, Danny. Tom menyukai seorang wanita bernama Lucy Walker. Di sana juga ada preman kampus bernama Eugene. Tom adalah seorang anak di luar nikah. Dia tinggal bernama Nenek Wendy setelah kematian ibunya. Malam itu, Tom keluar karena bosan dengan tingkah Nenek Wendy. Di jalan, Tom menemukan pintu rumah Lucy terbuka sedikit. Karena penasaran, Tom masuk. Dan dari dalam, terdengar suara jeritan samar-samar. Ternyata, 4 orang penjahat sedang memperkosa Lucy. Dan salah satunya merekam adegan tersebut. Tom lari dan 4 orang penjahat mengejarnya. Sambil berlari, Tom berniat menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Dan penjahat yang memegang pistol menembak Tom. 10 hari kemudian, Tom terbangun di rumah sakit. Dokter mengatakan kalau kepala sebelah kanannya telah dioperasi. Namun ada bagian komponen ponsel yang tertinggal dalam otaknya. Tak bisa dikeluarkan karena telah masuk ke jaringan otak. Jadi ceritanya begini, Tom tertembak saat dia meletakkan ponsel di telinga kanannya karena berusaha menelpon seseorang, dan peluru itu tepat mengenai ponsel tersebut. Sehingga beberapa komponen ponsel ikut masuk ke dalam kepala Tom bersama dengan peluru. Setelah menjalani pemeriksaan, Tom diizinkan pulang. Tom sangat merasa bersalah karena tidak bisa menolong Lucy saat itu. Dan setelah dia pulang ke rumah, keanehan mulai terjadi pada diri Tom. Tom bisa mendengar percakapan orang lain di telepon, meski dia tidak menggunakan alat apapun. Hello to Lucy from Russia. Hari itu, Tom mengunjungi Lucy dan minta maaf karena malam itu Tom tidak bisa menolong Lucy. Lucy tidak mempermasalahkannya, toh semua sudah terjadi. Sudah beruntung tidak ada yang mati. Namun Tom punya pemikiran berbeda. Dia berniat mengungkap pelaku yang memperkosa Lucy. Kali ini saat Tom pulang ke rumahnya, suara-suara dari percakapan telepon mulai terdengar di kepalanya, hingga membuat Tom pusing. Tom mulai melihat angka dan gambar seperti sistem mulai muncul melayang di depannya dari benda-benda yang menggunakan listrik. Karena penasaran, Tom lalu membuka dinding jendela kamarnya dan malam itu dunia terlihat berbeda di mata Tom. Dia melihat dunia seperti sebuah sistem komputer yang di setiap sudut kota bisa dia akses kapanpun dia inginkan. Karena tidak tahan dan merasa mual, Tom akhirnya pingsan. Esok harinya, Tom kembali masuk ke kampus setelah libur pasca operasi. Tom kembali bertemu Danny dan mengatakan kalau dia curiga Eugene terlibat dalam aksi pemerkosaan Lucy. Danny menyanggahnya, kalaupun Eugene nakal, dia masih punya batasan. Di perjalanan, Tom melihat semua transaksi internet di sekelilingnya. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Sesampainya di kampus, Tom tanpa sengaja melihat pesan video milik Eugene. Dan itu adalah video pemerkosaan Lucy. Mengetahui kenyataan itu, Tom yang emosi dengan tanpa sengaja meledakkan ponsel milik Eugene. Malam harinya, Tom pergi ke pesta yang diadakan anak kampus. Di sana, dia memperhatikan Eugene dan mengidentifikasi 3 orang lainnya. Yang ternyata 3 lainnya adalah anak buah Eugene. Kemudian Tom berjalan mendekati Eugene, namun Danny mencegah Tom dan menyeretnya keluar. Sekali lagi, Tom mengatakan pada Danny kalau Eugene adalah pelaku pemerkosaan Lucy. Namun Danny sekali lagi menyangkalnya. Tom pergi menemui Lucy untuk menghiburnya. Namun di sana, Tom dan Lucy melihat Eugene dan 3 anak buahnya sedang berjalan dengan santainya. Saat itu juga ekspresi Lucy berubah. Tom menyadari itu. Jadi benar, Lucy tahu kalau pelaku yang memperkosanya adalah Eugene. Mulai malam itu, Tom memulai aksi terornya dengan mengirim pesan tidak dikenal kepada kelompok Eugene. Malam itu, Tom mulai mempelajari cara meretas ponsel, server,
dan berbagai perangkat komputer dan internet lainnya. Esok harinya, Tom mulai mempraktekkan peretasan dengan meretas ponsel Eugene. Malam harinya, Tom mulai meretas semua perabot di rumah Eugene dan teman-temannya. Anjay, si cungkring lagi coli coy. Esok harinya di kampus saat dosen melakukan penjelasan, Tom meretas laptop kampus dan menayangkan aksi coli si cungkring di proyektor. Okay, everybody quiet please. Tom menceritakan kejadian memalukan itu kepada Lucy. Lucy kembali terhibur dengan apa yang diceritakan oleh Tom. Dan tanpa Lucy ketahui, lewat pikiran, Tom mengirim pesan tak dikenal kepada Lucy. Tom menamai dirinya sebagai iBoy dan mengakui kalau iBoy lah yang melakukan peretasan video coli si cungkring. Lalu Tom mengajak Lucy untuk bersantai di pinggir sungai. Terlihat semua trauma Lucy sudah mulai membaik. Di sana Lucy mengakui kalau setelah kejadian pemerkosaan itu, hanya Tomlah satu-satunya yang mengunjungi dan menghiburnya. Tom lalu mengatakan, "Aku hanya ingin kau merasa aman di dekatku. Jika kita berada di situasi yang sama lagi, aku ingin kau tahu, aku tak akan lari. Aku akan tetap tinggal meski aku harus mati sekalipun." Wow, luar biasa. Itu adalah janji seorang Tom pada Lucy. Kata-kata itu mewakili kalau perasaan Tom kepada Lucy bukan main-main. Malam harinya saat Tom dan Lucy pulang, Eugene menghadang mereka di jalan. Eugene mengira kalau Tom dan Lucy yang selama ini meneror mereka. Malam itu, Tom membuktikan kata-katanya. Dia tidak lari dan dengan berani menghadapi Eugene. Saat Eugene ingin menghajar Tom, Tom mengirim pesan tak dikenal pada Eugene dan anak buahnya. Lanjut, malam itu Eugene dan 3 temannya naik ke dalam mobil. Tiba-tiba, mobil terkunci sendiri dan mesin mobil juga menyala sendiri. Akhirnya karena terlalu panas, mesin mulai mengeluarkan asap. Dan lewat radio, Tom menanyakan, "Mengapa kalian menyerang keluarga Walker dan memperkosa Lucy?" Pada akhirnya, karena takut, si cungkring mengatakan kalau mereka disuruh oleh Katz. Di tempat Katz ada Kyun dan Nan. Namun tanpa diduga, Danny, sahabat Tom, juga ada di sana. Tiba-tiba di televisi muncul mobil Katz yang dikencingi oleh seseorang. 3 orang yang dipimpin oleh Katz keluar memeriksa mobil tersebut, dan Tom mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam markas si Katz dan mengacak-acak tempat tersebut. Setiap benda yang berhubungan dengan listrik diledakkan oleh Tom dengan pikirannya. Ups, ada banyak bungkusan ganja di sana. Tom mengambil semua ganja dan pergi. Malam harinya, Tom kembali melancarkan aksinya. Kali ini Tom memasukkan ganja milik Katz ke dalam bungkusan kecil dan meletakkannya di tempat Eugene dan anak buahnya. Pagi harinya, polisi menangkap kelompok Eugene dengan barang bukti ganja bersama mereka. Sedangkan Katz, semua saldonya jadi 0. Malam berikutnya, Katz mendapatkan peringatan dari sang bos besar bernama Elman. Di atas gedung terlihat Tom sedang melacak keberadaan Elman, namun hasilnya nihil. Keberadaan Elman tidak terlacak oleh sistem, seperti ada sesuatu yang melindunginya. Malam itu juga dengan perintah dari Katz, semua orang mencoba mencari tahu keberadaan iBoy dengan menyita semua laptop dan barang elektronik yang bisa digunakan untuk meretas. Namun mereka tidak tahu, Tom tidak membutuhkan alat elektronik untuk meretas. Tom meretas dengan otaknya sendiri. Esok harinya, Tom kembali menangkap transaksi narkoba milik Katz dan Ilman. Malam harinya, Tom berniat menggagalkan transaksi besar tersebut. Nenek Wendy yang khawatir dengan perubahan sikap Tom keluar menemui Danny. Dia berpesan agar Danny mengawasi dan menolong Tom. Danny mengiyakannya. Sedangkan Tom terus mengikuti mobil Katz. Namun di tengah jalan, Tom kehilangan jejak Katz karena Katz membuang ponselnya ke tempat sampah. Saat Tom ingin pergi, dia mendengar suara pesawat. Barulah Tom terpikirkan untuk meretas satelit. Akhirnya, keberadaan Katz ditemukan. Tom lanjut mengikutinya hingga sampai di pelabuhan. Saat sedang mengawasi, Tom sambil mempelajari ilmu bela diri lewat internet. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, Tom membakar narkoba tersebut. Saat Tom ingin pergi, Katz dan anak buahnya muncul. Dia memukuli Tom.
Tapi Tom berhasil menggunakan frekuensi tinggi untuk mengganggu pendengaran semua orang, sehingga Tom berhasil lolos. Pagi harinya, Tom terbangun di tempat sepi di pinggir sungai. Sedangkan di kampus, Lucy terus menunggu Tom, karena mereka sudah berjanji akan mengikuti ujian bersama. Saat Tom sampai di kampus, ujian sudah berakhir. Lucy marah, namun Tom terus berusaha membujuk Lucy, hingga mereka keluar gedung kampus. Saat itulah, Lucy menoleh ke belakang, dan di sana tergantung mayat si cungkring. Lanjut, Danny menemui Tom dan menanyakan keadaannya. Kemudian Tom balik bertanya, siapa yang membunuh si cungkring, Danny? Dan Danny menyalahkan iBoy atas kematian cungkring. Di sini kita tahu bahwa Danny adalah seorang pengkhianat, tipe manusia egois yang mampu mengorbankan teman-temannya untuk memuluskan tujuannya. Setelah kematian cungkring, Tom sangat merasa bersalah. Dia mulai merasa penyebab semua masalah adalah dirinya dan kemampuannya. Kemudian Tom menemui dokter yang dulu membedah kepalanya. Dia meminta dokter itu untuk mengeluarkan serpihan ponsel yang tertinggal di kepalanya. Namun si dokter menolak, karena serpihan itu sudah tertanam jauh dalam otak Tom. Mengeluarkannya sama dengan bunuh diri. Tom lalu pulang ke rumahnya dengan penyesalan dan rasa bersalah. Tiba-tiba setelah Tom masuk ke rumah, si gendut Kyon menodongkan pistol di kepala Tom. Di dalam sudah ada Ilman menunggunya. Di sana juga ada Katz yang menyandra nenek Wendy. Anehnya, Tom tidak bisa melihat wajah Ilman. Ada sesuatu yang mengganggu penglihatannya. Jadi mungkin di sini Ilman ini karena dia adalah buronan, dan untuk menghindari CCTV mendeteksi wajahnya, si Ilman ini memasang pengganggu sinyal di kepalanya. Kemungkinan besar begitu, sehingga membuat Tom tidak bisa mengidentifikasi wajah Ilman. Ilman yang sudah mengetahui kemampuan Tom, dia mengancam Tom dengan Lucy yang ditahan oleh Eugene. Tanpa diketahui siapapun, Tom meretas ponsel milik Eugene untuk memanggil polisi. Kembali ke tempat Tom, Ilman memanggil Danny, dan ternyata Danny lah yang memberitahu Ilman kalau Tom adalah iBoy, pengkhianat, penjual teman demi uang. Kemudian Ilman meminta Tom untuk meretas bank agar mengisi saldo rekeningnya yang kosong. Hanya dengan pikirannya, Tom berhasil mengisi rekening kosong itu sedikit demi sedikit. Sebenarnya Tom bisa langsung mengisi dengan jutaan dolar, dan akan banyak orang yang mempertanyakan uang tersebut. Di tempat Lucy ditahan, polisi mendatangi tempat itu karena ponsel milik Eugene terus-menerus menghubungi pihak polisi. Namun Eugene dan dua temannya berhasil lolos. Akan tetapi, Lucy yang melihat pistol di lantai, mengambil pistol itu dan menodongkannya ke arah Eugene dan dua temannya. Saat Lucy ingin pergi meninggalkan tempat itu, di luar dia bertemu Ilman yang sedang membawa Tom. Pada akhirnya, Lucy kembali menjadi sandra dan Ilman kembali meminta Tom mengisi rekeningnya dengan uang. Namun karena ponsel itu berada di tangan Ilman, sistemnya terganggu karena pengganggu frekuensi yang tertanam di kepala Ilman. Namun Tom terus berusaha sekuat tenaga untuk meretas ponsel tersebut. Akan tetapi bukan uang yang dia tambahkan ke dalam akun Ilman. Tom ingin meledakkan ponsel tersebut. Setelah semua anak buahnya dikalahkan, Ilman keluar. Tom juga ikut mengejar keluar. Ilman menyerang Tom dari belakang. Saat Ilman ingin membunuh Tom, Lucy menembak ke atas. Setelah menembak ke atas, Lucy dengan berani menembak Ilman yang mengenai tangan Ilman. Tapi karena Lucy gugup, dia tidak bisa mengendalikan diri setelah menembak Ilman, sehingga Ilman berhasil menangkap dan memukulnya. Dalam keadaan marah, dengan tenaga yang tersisa, Tom kembali berdiri dan dengan tekad untuk menyelamatkan Lucy, Tom berhasil mengeluarkan kemampuan kejut listrik bertenaga tinggi dan berhasil membunuh Ilman dengan sekali serang. Setelah malam itu, Tom kembali koma dan tersadar kembali setelah beberapa hari. Setelah agak baikan, Tom kembali masuk ke kampus. Di perjalanan, dia bertemu dengan Danny. Danny ingin meminta maaf dengan menyerahkan uang yang dia kumpulkan saat bekerja pada Ilman, tapi Tom menolaknya. Sekali lagi, Danny menganggap uang bisa menyelesaikan segalanya. Karena menerima penolakan dari Tom, Danny mulai jengkel. Dan dengan songongnya, Danny berkata, "Apakah kau merasa kau melakukan kebaikan dengan membunuh Ilman dan merasa telah menjadi pahlawan? Mungkin nanti kau akan menyesali perbuatanmu tersebut." Tom hanya menjawab, "Kau tahu Danny, kupikir aku sudah mengincar semua orang dalam video pemerkosaan Lucy tersebut. Namun ternyata aku salah.
Aku terus berpikir tentang siapa yang merekam videonya. Dari kata-kata Tom ini, kita bisa mengartikan kalau dia sudah mengetahui kalau Danny adalah si perekam video. Di atas sebuah gedung, Tom dan Lucy bertemu untuk kencan pertama mereka. Dan Give you. So now if everybody goes away, and then other people cook for them in case they need me. And you. film ini diakhiri oleh pasangan yang memupuk cinta mereka di antara hidup dan mati. Saya kira kemampuan meretas milik Tom hilang setelah membunuh Ilman. Dan ternyata kemampuan itu tidak hilang. Semua masih menjadi sistem di kepala Tom. Film ini mengajarkan kita tentang pengkhianatan dan cinta sejati.